Guys, inilah alasan kenapa Dr. Tifa dan kawan-kawan mau mencemarkan nama baik Pak Jokowi tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai di kancah internasional. Tonton video ini sampai dengan selesai, kalian akan mendapatkan jawabannya. Ini dia. Hebohkan dunia, Jokowi dipanggil Sekjen PBB di akhir masa jabatannya. Pertemuan yang dikabarkan bersifat sangat rahasia ini semakin menambah kehebohan, mengingat waktu pertemuan terjadi di saat Jokowi sedang mendekati akhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Dan buku ini, insya Allah dalam waktu singkat September, itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara? Secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena di PBB? Ya, akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Presiden Indonesia Joko Widodo semakin tinggal menuju kursi Sekretaris Jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres yang berakhir 31 Desember 2026. Dalam pemilihan Sekjen PBB, 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, LRC, dan Rusia menjadi faktor penentu. Surat ke Presiden Trump misalnya? Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada termul yang tanya, Dr. Tifa cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting. Dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, kami sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami ini peneliti ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Ada satu lagi namanya Dr. Tifa, ya kan? Itu Anizernya luar biasa. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi Sekjen PBB misalnya begitu. Kan apakah itu enggak utama Anies? Justru itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Alhamdulillah, puji syukur, pada pukul 11.30 waktu New York, Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Maka perolehan suara ini juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB. Indonesia 186. Jokowi pernah tercatat sebagai pemimpin paling populer di dunia dengan tingkat kepuasan publik mencapai 71%, mengalahkan Putin, Modi, hingga Merkel. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Kalau kegiatan setelah menjadi presiden, ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Video ini aku mau mengajak kepada kalian semua untuk kita mencoba menganalisa secara kritis kenapa Tifa dan kawan-kawan begitu getol mencoba untuk berkomunikasi dengan diaspora atau dengan masyarakat internasional, bahkan dengan pemimpin-pemimpin dunia untuk mendowngrade sosok Joko Widodo yang kita tahu mereka sedang meramaikan di
Indonesia ini terkait ijazahnya beliau. Tentu kita juga mengetahui bahwa Pak Jokowi adalah presiden terbaik. Tidak hanya diakui oleh masyarakat Republik Indonesia, bahkan diakui oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia yang menganggap bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang barangkali ke depan bisa dicalonkan sebagai Sekjen PBB. Nah, terlihat sekali nampaknya kekuatan besar, nama besar, dan juga sosok Jokowi yang luar biasa ini oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan dinilai harus di-downgrade. Tidak hanya dalam negeri. Makanya nggak heran Dr. Tifa itu mencoba untuk membuat buku Jokowi White Paper, termasuk juga isu-isu tentang kebusukan-kebusukan pemerintah yang dikuasai oleh Pak Jokowi dulu, itu harus santer di internasional. Kalau tidak mempan di dunia nasional, maka mereka akan lari ke luar negeri. Ini tentu adalah niat jahat. Dan ini adalah perilaku yang menurutku sangat buruk. Nah, untuk membuktikan itu, barangkali mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Dan ini bisa menjadi satu pelajaran dan juga tema besar buat kita semua. Ini dia. Mayoritas anggota PBB ajukan Jokowi sebagai Sekjen PBB baru. Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik. Kita ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian baik di kawasan kita maupun bagi perdamaian dunia. Mayoritas anggota PBB ajukan Jokowi sebagai Sekjen PBB baru. Ini menjadi peluang Indonesia, menjadi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia untuk memperjuangkan selesainya problem-problem yang ada di dunia. Itu apa yang kita kejar itu. There was a lot of progress in removing the obstacles to Russian export of food and fertilizers, and I'm hopeful that our efforts will go on being successful and we'll be able to remove the last obstacles. Has been doing, and in particular of the action of President Widodo. I think in a very difficult context in which the geopolitical divides have reached the climax, Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together, to finally address seriously what it is, a global financial and economic system that is deeply unjust and that has promoted enormous inequality, especially in the uneven distribution of resources. The result of the voting is as follows. Pacific states, 4 seats. Number of ballot papers, 192. Number of votes obtained by each member state. Indonesia, 186. Luar biasa ya. Indonesia menjadi suara terbanyak pemilihan Dewan Japan, kemanusiaan ini. 175. China 154. Congratulate the Indonesia, Kuwait, Jepang, China. Members of the Human Rights Council. Thank the anggota Dewan HAM ya. In this election. Hak asasi manusia. This concludes. Luar biasa guys. Alhamdulillah, puji syukur pada pukul 11.30 waktu New York, Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Angka perolehan suara ini juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB. Indonesia 186. The following 15 member states have thus been elected as members of the Human Rights Council. Bismillah, mudah-mudahan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM dunia. Setuju. Merupakan kehormatan Indonesia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini
baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. RI terima penghargaan tertinggi bidang pangan dari PBB. 10 tahun menjabat Jokowi berhasil 4 tahun swasembada pangan tanpa impor. Nama Indonesia kembali bergema di PBB usai Presiden Jokowi terima penghargaan tertinggi di bidang pangan dari Badan Pangan FAO PBB. Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi menunjukkan kinerja yang luar biasa, khususnya terjadi penurunan kemiskinan serta ketahanan pangan. Jokowi berhasil mencetak sejarah baru bagi pertanian Indonesia. Selama 10 tahun menjabat Presiden 4 tahun bisa swasembada pangan sempurna tanpa impor beras. Like to now turn to President Joko Widodo of Indonesia. Indonesia has been a wonderful leader on the forest agenda over recent years, and you are also the co-chair, dear President, of the Forest Agriculture Commodities and Trade Dialogue. So please, I hope you will pujian also dari PBB ya, to us pujian juga dari negara-negara internasional. Pimpin PBB berkah keberhasilan membawa kemajuan untuk Indonesia. Jokowi orang Indonesia pertama yang terpilih sebagai pemimpin terbaik se-Asia dan Australia. Prestasi ini muncul karena kehebatan Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur dan hilirisasi yang berakhir dengan gugatan yang di peradilan internasional. Keberhasilan Jokowi juga terlihat dalam kerjasama antar negara di mana Indonesia dapat menjadi mediator perdamaian negara konflik di dunia. Jokowi adalah presiden paling populer di dunia dengan rekam jejak prestasi yang jelas. Hal ini menjadi alasan para pemegang hak suara untuk memilih Jokowi menjadi pemimpin PBB. Presiden yang kurus kini jadi anggota Avengers dikawal PBB. Siapa yang tidak kenal Pak Jokowi? Hingga ke seantero dunia ini, nama Pak Jokowi sudah menggema dan familiar di telinga orang-orang. Tidak hanya kegampangan menyebut namanya, plus ketenarannya melebihi mungkin ketenaran presiden di era modern seperti Joe Biden. Tidak percaya? Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan dan masjid di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bahkan saking dekatnya dengan Presiden Uni Emirat Arab, Indonesia diberi hadiah Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo. Yang paling sudah terjadi adalah Pak Joko Widodo adalah peringkat 50 tokoh muslim paling berpengaruh di seluruh dunia. Jadi fix ya, kalau Pak Jokowi itu sudah mendunia dan bahkan berpotensi jadi legenda seperti halnya Nelson Mandela dan tokoh dunia berpengaruh lainnya. Layaknya tokoh dunia banyak ditentang di negeri sendiri, namun jadi mutiara dan perbincangan hangat di seantero dunia. Pak Jokowi pun begitu. Banyak cacian, banyak tuduhan, dan banyak berita hoax yang disemburkan oleh kaum gerombolan bersorban yang ternyata kadrun yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Plus para ex-pejabat-pejabat yang gigit jari, pengusaha yang tidak dapat proyek hingga lembaga-lembaga yang katanya LSM tapi tidak dapat kucuran dana lagi karena sepi orderan. Bahkan yang sangat menarik, Presiden Joko Widodo telah terpilih menjadi salah satu pemimpin dunia yang masuk dalam kelompok penanganan krisis global. Kelompok itu bernama Global Crisis Response Group atau GCRG yang terdiri dari 5 pemimpin dunia lainnya. Bah Avengers, tim pahlawan superfiksi dalam komik Marvel yang ingin menyelamatkan dunia di kelompok Inggris, Perancis, RRC dan Rusia dukung Presiden Jokowi menjadi Sekretaris Jenderal PBB. Langkah Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi, semakin ringan menuju kursi Sekretaris Jenderal, Sekjen PBB menggantikan Antonio Guterres yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2026. Joko Widodo dari kursi Presiden menuju Sekjen PBB 2026. Langkah Presiden Indonesia Joko Widodo semakin ringan menuju kursi Sekretaris Jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres yang berakhir 31 Desember 2026. Dalam pemilihan Sekjen PBB, 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, RRC, dan Rusia menjadi faktor penentu. Langkah ringan Jokowi menuju Sekjen PBB setidaknya dari kepercayaan dunia, termasuk 5 anggota Dewan Keamanan untuk menjadi Ketua Presidensi G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Pun ketika Jokowi menjadi mediator antara Ukraina dan Rusia, masyarakat internasional memuji keberanian Jokowi berada di tengah pertempuran untuk kepentingan dunia, khusus Eropa yang terkena dampak langsung. Perang Ukraina sesungguhnya membela 2 kekuatan di Dewan Keamanan PBB, Inggris, Amerika, dan Prancis. Sementara di sisi lain RRC bersama Rusia. Pengamat asing menilai Jokowi sosok yang paling tepat berada di antara 2 kekuatan tersebut sebagai Sekjen PBB. Reuters bahkan menyebut Jokowi sosok yang diterima di antara 2 kubu di Dewan Keamanan, disegani negara-negara Timur Tengah, dihormati banyak negara di kawasan Asia Pasifik dan pemimpin ASEAN. Jadi inilah kata kuncinya ya, iri.
ya. Nampaknya Dr. Tifa dan kawan-kawan ini nampaknya ketakutan kalau kemudian Pak Jokowi mendapat pelayanan dan penghormatan tinggi di mata dunia. Dan itu memang sudah terjadi ketika beliau menjadi presiden, guys. Jadi betapa luar biasanya pemimpin-pemimpin dunia, bahkan Sekjen PBB memberikan apresiasi kepada kepemimpinan sosok Pak Jokowi. Nah, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu nampaknya sudah melihat, kan maunya Tifa itu yang jadi Sekjen PBB kan Anies. Oke, guys, apapun entah itu kemudian cuma sekedar isu atau memang benar-benar menjadi harapan bagi pemimpin dunia agar Pak Jokowi menjadi Sekjen PBB atau tidak, itu urusan lain. Tapi memang namanya Pak Jokowi ini mendunia. Makanya mereka-mereka yang sekarang sedang mencoba mendowngrade namanya Pak Jokowi di Indonesia itu juga berusaha agar di mata internasional Pak Jokowi itu jahat, jelek gitu. Setelah bangsa dunia sudah mengetahui betapa luar biasa kepemimpinan dari sosok Pak Jokowi di dunia internasional. Kita saksikan video berikut lagi. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Yeah. Okay. Di Kiev ya. Luar biasa. Ketemu dengan Presiden Rusia. Kehadiran Presiden Jokowi ke Moskow disambut hangat oleh Presiden Rusia. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan jalur tengah agar konflik Ukraina-Rusia bisa mencair dan menghidupkan kembali jalur suplai pangan dunia. Ada beberapa poin yang menjadi hasil pertemuan Jokowi dengan Putin. Our understanding, and of course you could confirm this with the Indonesians, is we have reached out to them privately. Aliás, eles falaram isso para o Joko Widodo, que é o presidente lá da Indonésia. Dunia internasional ya mengakui Pak Jokowi, guys. Russian President Vladimir Putin has media-media internasional juga luar negeri mengakui ya keberanian Pak Jokowi. Indonesian President Joko Widodo says his aim was to unite the G20. Now Vladimir Putin has confirmed he will go to the G20 in Bali in 6 months' time, despite the United States objecting. Indonesian President Joko Widodo is urging international unity. G20 kemarin itu mengundang Rusia dan Ukraina. Good idea from a diplomacy point of view to invite him. The invitation is there. Zelensky has also been invited. Dipuji-puji ya di komentar-komentar YouTube. Menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Presiden Joko Widodo udah sampai di Jerman dengan membawa misi perdamaian buat Rusia dan Ukraina untuk menghentikan perang. Tapi sebelumnya Jokowi bakal datang ke KTT G7 dulu buat minta para pemimpin negara bareng-bareng bikin perdamaian di Ukraina.
Terus Jokowi juga minta untuk mencari solusi menghadapi krisis pangan dan energi. Selesai di KTT G7, baru deh Jokowi pergi ke Ukraina buat ketemu sama Presiden Zelensky. Rencananya Jokowi bakal minta Presiden Ukraina buka ruang dialog sama Rusia. Habis dari Ukraina, Jokowi akan ke Rusia untuk meminta Presiden Putin menghentikan perang dan membuka dialog dengan Ukraina. Tapi apa Jokowi nggak takut pergi ke negara yang lagi perang? Iya, Enggak perang. dong, guys. Presiden Jokowi kan bakal dijagain sama 39 pasukan Pas Pampres. Pas Pampres sudah latihan khusus buat mengantisipasi kemungkinan ancaman di lokasi. Pas Pampres juga diizinin sama Ukraina buat bawa laras panjang dan amunisi yang nggak terbatas. Helm dan rompi anti peluru untuk dukung keamanan juga dibawa. Presiden Jokowi jadi presiden dari Asia pertama yang mengunjungi Rusia dan Ukraina di tengah konflik. Vladimir Putin has confirmed that Russia will be attending the G20 summit. So could we get reaksi Amerika ya terkait kehadirannya Jokowi? Any scenario, anything that could happen between now and 6 months from now, where the U.S. would actually welcome Russia's presence at the G20? Well, there's a lot that could happen between now and then, but we certainly haven't seen an indication to date of Russia's plan to participate in diplomatic talks constructed. The Ukrainians attending or invitation to attend the G20. It is 6 months away, so we don't know how to predict. We can't predict at this point what that will look like. Our understanding, and of course you could confirm this with the Indonesians, as we have reached out to them privately, is that they did invite them before the invasion. So any additional steps beyond that, I would certainly point to them, but we've conveyed our view that we don't think they should be a part of it publicly and privately as well. Misi perdamaian bertemu dua negara yang sedang berperang Rusia-Ukraina tuntas dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Saat bertemu Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kiev, Ukraina, Rabu 29 Juni, ia menjanjikan memberikan kontribusi bantuan obat-obatan hingga komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar kota Kiev. Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok dunia dan berharap Ukraina bisa kembali ekspor bahan pangan. Sebelum bertolak ke Moskow, Jokowi menawarkan diri menjadi pembawa pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Hari berikutnya, Presiden Jokowi mendapat sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Kamis 30 Juni 2022. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga membahas komoditi pangan, bahkan Putin memberikan jaminan keamanan untuk rantai pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia dan juga Ukraina. Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun, hanya ingin melihat perang dapat segera selesai. Luar biasa. Jadi punya agenda besar Pak Jokowi ini untuk perdamaian dunia, guys. Nah, jadi kenapa guys aku tunjukkan ke teman-teman tentang bagaimana kemudian Pak Jokowi itu betul-betul punya manfaat dan betul-betul punya kiprah dunia internasional. Ini yang sekali lagi dilihat oleh Tifa dan kawan-kawan sebagai sesuatu yang perlu di-downgrade. Ini memang jahat mereka ini ya. Oke guys, aku nggak mau lama-lama. Tetap aku berharap kalian tonton sampai dengan selesai. Kita akan dapat endingnya ini akan seperti apa. Nah, aku share video yang lainnya untuk kalian ya. Kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak di antara negara-negara besar dunia. Saya waktu salaman dengan mereka, Presiden Joe Biden, saya salaman juga. Iya. Kita negara besar. Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga begini. Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk. Salaman juga begini. Kita harus percaya diri dan optimis. Mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi negara maju. Joe Biden guys, Presiden Amerika, kita lihat Pak Jokowi langsung angkat tangan. Luar biasa ya. Inilah terlalu besarnya nama besar Jokowi ini, walaupun kurus ya guys. Ya kan. Ini makanya Pak Jokowi harus di downgrade ini.
sama mereka guys ya. Luar biasa sekali. Ya. Ya biasa presiden bertemu dengan presiden-presiden internal luar negeri, iya itu biasa. Tapi performa Pak Jokowi itu beda guys. Itu yang harus kita jangan lupakan, ya. Guys, tahukah kamu ada presiden Indonesia yang bisa menyaingi bahkan melampaui popularitas Donald Trump di panggung global? Ya. Donald Trump pertama kali menang di Amerika pada 2016 dengan 62,9 juta suara. Oke. Ia kembali ke gedung putih pada 2024 dengan 77,3 juta suara. Namun itu tak sebanding dengan pengaruh Jokowi dari Jokowi meraih 70,9 juta suara pada 2014, 5,6 juta suara pada 2019. Masih lebih banyak Jokowi. Langsung rakyat terbesar dalam sejarah demokrasi dunia. Keren. Jokowi lebih menonjol lagi. Ya. Oh. Berhasil menjembatani Barat dan Rusia. Barat dan Rusia. KTT ASEAN 2023. Survei yang dilakukan oleh Pew Research menunjukkan hanya 34% orang di dunia percaya pada kemampuan Trump menangani isu global, sedangkan 62% lainnya tidak percaya. Mr. President, I miss you. I miss you on Twitter, but I still get to see you a lot. Beliau rindu Pak Jokowi. We have a fantastic friend. Dia bahas soal pertemuan terakhir. Mar-a-Lago. Wow. And we're having dinner with somebody that thinks the world of you. Hey. So I hope everything's going well in Indonesia. I know you're doing well, and I will see you. To govern the events Luar biasa. Of more Pujian than Trump ya. 13,000 islands. Yeah. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Today, it is the third largest democracy on earth. Kalau saya diterima saat itu dengan jarak 5 meter, saya tinggal pulang. Ya. Saya berbicara dengan Zelensky itu 1,5 jam, dengan Presiden Putin 2,5 jam, tapi dengan kursi dekat tidak. Iya. Biasanya kan 5 meter itu. Dengan jarak yang 5 meter, kalau saya diterima saat itu dengan jarak 5 meter, saya tinggal pulang. Diterima kayak gitu ada yang mau, saya enggak mau. Mengapa Jokowi sampai ancam akan pulang jika tidak duduk dekat Putin? Karena diketahui sebelumnya, ketika Putin menjamu kepala negara, memakai meja panjang dengan jarak 6 meter. 2 bulan usai bertemu Putin, Presiden Jokowi kembali menceritakan pertemuannya dengan Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. Jokowi mengaku bakal langsung pulang jika diterima Putin dengan jarak 5 meter. Besti bro, besti mereka berdua. Asik. Iya, beda-beda tipis ya. Президент Видода, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему Beliau говорю то же saling memanggil самое. saudara. И мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Тухов стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии. Di depan mata. Ucil Funky Remix. Jadi betapa luar biasanya Pak Jokowi ini di depan pemimpin-pemimpin dunia ya guys ya. Dia selalu mendapat pujian, mendapat penghormatan. Kita bisa lihat luar biasa. Bahkan beliau dengan Presiden Amerika juga mendapat apresiasi, akrab, berkomunikasi lancar kan gitu. Itu luar biasa guys. Apresiasi dari pemimpin-pemimpin lainnya kan gitu. Ini simbol bahwa Pak Jokowi ini bukan orang sembarangan di mata dunia. Makanya nggak heran itu kelompok-kelompok yang sedang nyinyir dan mau menjatuhkan beliau ini bukan cuma di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Karena Pak Jokowi namanya terlalu besar.
di kancah internasional, bahkan diisukan mau jadi sekjen PBB, guys. Ini kan luar biasa menurutku. Salut ya, guys. Keren. Nah, ini di KTT G7 di Jepang. Beliau dipanggil ini. Jokowi dipanggil. Waduh, di depan, guys. Keren. Luar biasa. Oh, Keren. Beliau adalah Presiden Emmanuel Macron. Presiden Macron ingin menyapa masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda. Saya persilakan. I'm with my friend. I want to say a short message to you people from Indonesia. We are very proud of you. Very proud of this guy. And now we will visit you in coming months because I want to visit your country. And do more things together. So thanks very much and see you soon. Perlakuan luar biasa Raja Thailand saat sambut Presiden Jokowi jadi perhatian seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi disambut dengan begitu megah dan luar biasa. Bahkan sambutan keluarga kerajaan Thailand ini menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Raja Thailand pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Presiden Jokowi dalam menyelenggarakan KTT G20 Bali dan berharap Indonesia bisa terus menjadi saudara bagi Thailand. Jadi acara Presiden Jokowi hari ini itu nggak luar biasa, santai terus. Kita mau kemana? Mau ke Coket, mau baru. Kok saya kata ini presiden. Persulikan juga kita ini soal. Tapi itulah sosok Presiden Indonesia ini. This year, as I shared with you last night, the meal, the production, the entertainment were almost beyond anything Hollywood could have pulled together. So I congratulate you and all. Really exciting, and I think it's fabulous. The president and the people can be connected, and also not only the diplomatic community. And it's very simple but meaningful way to kick off the chairmanship of ASEAN by Indonesia. I was going to add thank you also to President Jokowi for raising the bar of excellence and conviction in delivering a speech. Wow. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021 dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Tetapi kita Malaysia, PM Selandia Baru akui Presiden Jokowi sosok yang lebih layak memimpin dunia ketimbang hanya Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Hotel Kimpton Malai, Bangkok. PM Jacinda pun sangat mendukung jika Presiden Jokowi kelak maju sebagai calon Sekretaris Jenderal PBB di tahun 2026 nanti. Selandia Baru siap mendukung Presiden Jokowi sebagai Sekjen PBB baru sekaligus keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun depan, ucap PM Jacinda. 我很高兴同佐科总统先生举行会谈，
首先祝贺你成功地主持了20国集团峰会，为深化全球治理、推动世界经济复苏贡献了印尼力量。 Indonesian President Joko Widodo is in Moscow for talks as he continues with his peace-building mission. He's the first. Ukraina membangun monumen kemenangan bagi pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo loh, yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasyl Hamianin, mengatakan pemerintah mereka telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk menunaikan salat di Masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab pada Rabu 17 Juli 2024. Kunjungan ini dilakukan usai Presiden Jokowi disambut secara kenegaraan oleh Presiden Persatuan Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tiba di masjid sekitar pukul 14.20 waktu setempat, Presiden Jokowi langsung mengambil wudhu dan kemudian melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Beliau kemudian menjadi imam dan memimpin salat zuhur dan asar secara jamak qasar. Kunjungan ini merupakan momen bersejarah karena merupakan kali pertama Presiden Jokowi berkunjung ke masjid yang diberi nama atas nama beliau sendiri. Hal ini merupakan penghormatan atas kontribusi Presiden Jokowi dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Kehadiran Presiden Jokowi di masjid ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga cerminan dari kuatnya ikatan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara. Kehadiran Masjid Presiden Joko Widodo menjadi simbol kedekatan Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, seperti halnya Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Masjid Sheikh Zayed Solo, dan Jalan Tol Layang MBZ di Indonesia. You know, there is a street in Abu Dhabi named President Jokowi. In 2020, the UAE officially named this road President Jokowi Street as a symbol of the strong friendship between Indonesia and the Emirates. It's located right in the diplomatic district of Abu Dhabi, surrounded by embassies and government buildings. Talk about high-level respect. This more than a name, it's a big political gesture, showing how Indonesia is rising as a key player in the global diplomacy. So if you visited Abu Dhabi, look for this street, because not in every day your president will get a street name in another. Izinkan kami berbicara dari kokpit pesawat tempur yang mengawal pesawat Bapak dan Ibu dari sebelah kanan dan kiri. Kami adalah flight pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Dikawal sama pesawat tempur beliau, guys. Luar biasa. Skadron Udara 14 dan juga Skadron Udara 15. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat atas sempurna tugas Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala karya Bapak dan Ibu dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk mengawal Bapak dan Ibu dalam penerbangan bersejarah ini. Teriring doa, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan di masa purna tugas ini. Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar kami dapat melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu bagi bangsa ini dalam mempertahankan kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Udara. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati sisa penerbangan ini. Salam hormat dari kami, para kru TNI Angkatan Udara. Salam, selamat paksa. Selamat sore, Bapak. Saya Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara, kedaulatan negara kita akan selalu terjaga atas pengabdian dan perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Salam hormat dari kami dan hormat bangga. Salam hormat, Pak.
Terima kasih, terima kasih. Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. It's just so long as you. Saya akan kembali ke saya, Solo. Rakyat biasa. Luar biasa. Oh, dunia internasional, di negeri sendiri, dielu-elukan guys. Luar biasa. Wow. Dicintai rakyat dan dihormati oleh pemimpin internasional. Gila. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Iya. Kok nangis Pak Jokowi? Pak Jokowi udah gak jadi presiden ya. Aku beneran sedih tahu. Udah aku sekolah ya. Bisa sekolah kan gara-gara Pak Jokowi dapat KIP. Kenapa nangis, Neng? Jokowi ganti. Neng hadap sini dong, Neng. Kenapa nangis, Neng? Ngomong, ada apa dengan Pak Jokowi? Aduh, ya Allah. Ku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Mungkin sedikit yang ku miliki hanya ketulusan ini, tanpa harus kau pahami, tanpa harus kau mengerti. Aku di sini mencintaimu seumur hidupku. Mungkin hanya Tuhan saja yang tahu segalanya, betapa jiwaku mencintai dirimu. Seandainya saja ku orang berpunya, mungkin takkan. Pak Jokowi, Bapak Jokowi. Jadi kerennya guys ya, sekali lagi
Kita sangat menyayangkan orang-orang yang sampai dengan saat ini masih bersuara hal-hal buruk tentang Pak Jokowi. Padahal semua itu bisa kita bantah gitu ya. Tapi sangat disayangkan kelompok-kelompok seperti ini tidak henti-hentinya untuk menjatuhkan martabat seorang Joko Widodo. Dengan isu yang berkaitan dengan ijazah, mereka sebisanya dan semampunya untuk menjatuhkan sosok Pak Jokowi ini di mata dunia. Ini kan sangat mengecewakan kita semua. Dan yang parahnya lagi, mereka dengan sangat dengan sangat merasa senang dan dengan sangat bahagia sekali kalau kemudian menjatuhkan sosok Pak Jokowi. Guys, tentu video tadi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Aku berharap kalian berikan komentarnya dan share video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya kita masih tetap memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, kendati beliau sudah tidak lagi menjabat apa-apa, tapi kita berharap beliau tetap punya kontribusi untuk rakyat Indonesia, guys. Tapi benar nggak beliau akan dicalonkan diri sebagai Sekjen PBB? Oh enggak, kayaknya Anies Baswedan deh. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz